Bagaimana kabarnya Nana Ibu semua? Baik. Sudah makan tadi? Belum. Sudah. Sekarang masih semangat untuk belajar IPA? Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, diharapkan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap, gerak. Hormat, gerak. Gerak, mulai. Ucapanku, amin. Nah, sebelum melanjutkan pembelajaran, baiklah Ibu akan ambil absen Ibu. Afrindo depan row. Ibu. Nasifa Wulandari. Atorif Dia Raihan. Ibu. Dinda Aura Permata. Ibu. Fahro Rozi DP. Hadir, Bu. Febri Majafarel. Hadir, Bu. Pristi Trisari. Gito Hardianto. Putri Elvirania. Jovi Aliansa. Hadir, Bu. Kasih Olfani. Muhammad Samiklas Firdaus. Muhammad Febri. Alfa. Ibu. Nggak ada kabarnya. Nah. Nazila Aprilia Manisti. Raihan Zeriko. Hadir, Bu. Widya Indasari ini juga nggak ada ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pengukuran. Sekarang kita masuk ke materi baru. Materi kemarin itu masih berkaitan dengan materi yang sekarang. Karena pada materi pengukuran kita juga memakai prinsip klasifikasi. Kemarin kita membedakan kan mana yang besaran pokok, mana yang besaran turunan. Di sana kita juga memakai prinsip klasifikasi. Untuk lebih memahami kenapa berkaitan dengan klasifikasi, setelah pembelajaran ini kita akan dapat mengetahuinya. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada materi kita pada hari ini tentang klasifikasi makhluk hidup. Setelah Ibu mempelajari tentang klasifikasi ini, ada tujuan yang harus dicapai setelah kita mempelajari tentang klasifikasi ini. Yang pertama, kita dapat menjelaskan klasifikasi benda berdasarkan cara pembentukannya. Yang kedua, kita mampu mengklasifikasikan benda berdasarkan sifatnya. Yang ketiga, kita dapat mengklasifikasikan benda berdasarkan kegunaannya. Dan yang terakhir, kita dapat membedakan makhluk hidup itu dengan benda tak hidup berdasarkan ciri-cirinya. Nah, kita itu penting mempelajari klasifikasi. Kenapa penting kita mempelajari klasifikasi? Pernah tidak anak-anak Ibu belanja di pasar tradisional? Pernah? Pernah belanja ke swalayan? Mana yang lebih suka belanja di swalayan atau di pasar? Kalau dari segi kenyamanannya, mana yang lebih suka? Swalayan. Nah, di sana juga ada prinsip klasifikasi. Kita akan pelajari materi ini dan nanti kita akan dapat menarik kesimpulan kenapa kita lebih suka belanja di swalayan dibandingkan pasar tradisional. Sekarang bisa Nana Ibu lihat yang Ibu bawa. Ini apa? Nah, ini termasuk dari cara pembentukan tadi. Benda alami atau buatan? Nah, kalau ini apa? Batu. Ini berdasarkan
berdasarkan cara pembentukannya alami atau buatan? Alami. Nah, untuk membuktikan hal itu, kita akan bagi per kelompok. Sekarang berapa orang yang hadir? Berapa orang yang hadir tadi? 13. Sekarang bikin 3 kelompok. Ya, lengkap. 4 orang kelompok, ada yang 5 kan? Kami ada muncul ada di bawah. Bu, ini kafe. Ganti bu. Lanjut bikin kelompok. Nah, sekarang sudah dalam kelompoknya masing-masing 4 kelompok. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD 1 per kelompok. LKPD itu adalah lembar kegiatan peserta didik. Jadi, anak-anak Ibu bisa melihat di LKPD tersebut materi yang berkaitan dengan klasifikasi. Bisa dilihat, gambar itu adalah gambar yang berkaitan dengan klasifikasi. Yang pertama, bisa anak-anak Ibu lihat tabel yang pertama? Itu adalah tabel yang berkaitan dengan klasifikasi benda berdasarkan cara pembentukannya dan berdasarkan sifatnya. Bisa dilihat? Di sini untuk tabel pertama ada yang cara pembentukannya, ada yang alami dan ada yang buatan. Nah, ada juga yang sederhana dan kompleks. Jadi anak-anak Ibu isi, pilih gambar yang nomor 1. Nomor 1 itu apa? Batu. Nah, pilih itu alami atau buatan, diskusikan per kelompok. Checklist. Misalnya di alami, checklist alami, dan jika di buatan, checklist di buatan. Lanjut ke yang di samping, ada sederhana dan kompleks. Nah, batu itu termasuk sederhana atau kompleks. Diskusikan dulu per kelompok. Selanjutnya, anak Ibu jawab pertanyaan yang ada di bawah tabel. Yang pertama, jelaskan perbedaan benda alami dan buatan. Untuk tabel pertama ada 2 pertanyaan. Yang B, jelaskan perbedaan benda sederhana dengan benda kompleks. Itu yang di sampingnya. Paham untuk tabel yang pertama? Paham? Nah, nanti lanjut ke tabel kedua. Tabel kedua itu klasifikasi benda berdasarkan manfaatnya. Ada mawar. Mawar itu tanaman hias, tanaman obat atau tanaman pangan. Nah, Ibu diskusikan dan pilih mana jawaban yang paling tepat. Jika di tanaman hias, checklist di tanaman hias. Dan begitu juga seterusnya sampai ke uji jalan. Ada pertanyaan di bawahnya, jawab. Jelaskan perbedaan benda berdasarkan kegunaannya tadi. Dari tabel tadi, paham? Tabel yang ketiga itu adalah tabel tentang ciri-ciri makhluk hidup. Lihat di gambar, apa aktivitas yang dilakukan pada gambar, isi di dalam tabel. Misalnya, dalam gambar ini dia makan dan minum, berarti diisi di sini membutuhkan makan dan minum. Apa ciri-ciri makhluk hidup yang terlihat pada gambar? Lalu, Ibu jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Tuliskan ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan gambar secara keseluruhan. Ini ya. Selanjutnya bikin kesimpulan secara keseluruhan dari ketiga tabel ini. Paham? Nah, Ibu kasih waktu 15 menit untuk mendiskusikannya. Mulai dari sekarang. Silakan. Polisi sih sobo-sobo aku yang ikut tuh nomor. Ada yang kuah itu yang kuah. Marul itu dulu. Oh, ayam, jo. Anu, beb. Ibu. Buatan. Nah, sial dang dari. Kalau nilai. Wah, baik. Siang pun isi dah. Mawar. San. Aku taruh nak. Checklist. Mengganggu sebentar. Mengganggu pejabat. Lanjut. Nanti Andre, tanaman hias. kolom yang itu.
Paham? Buaya, ombak. Itu ada kecil. Tanaman apa? Wah, siori. Benar. Bidalat. Kan. Alay. Sampai Paham? Bu. berapa? Iya. Berarti Oh. Dibuatkan, Bu. Bisa buat. Api kan? Oh, semua naik dan. Naik. Ada nung space naik. Mati yang nak kamu buat kalau ada kaki. Angai. Sia. Kasih kendaraan. Ah. Iya sih kan coba. Dulu ya sih cuma bed ya. Bed dua. Cerai. Mantap sih ya, Bu. Nah, sudah selesai masing-masing kelompok. Nah, Masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Kelompok ini adalah kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 1 presentasikan untuk tabel 1. Silakan berdiri kelompok 1. Oh, kan bu aku. Pek. Oh, kan mampe. Bu, Nama-nama duluan. Bu. Ada Pek. Kelompok 14, 8. Betul. Yang kelompok Cok. tabel 2 Kodir. Oke. Wah. Hari dulu buang. Apa pulang jualan dah? Nah, coba dengarkan presentasi dari temannya. Persen. Ayo, friend. Klasifikasi adalah salah satu cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan cirinya. Tujuan klasifikasi: 1. Mudah mengenalnya, 2. Mudah berbanding dengannya, 3. Mudah Klasifikasi terdapat menjadi dua bagian, yaitu secara terdapat dari alami dan buatan. Nah, itu adalah hasil presentasi dari kelompok 1. Yang lain, ada yang sama jawabannya dengan kelompok 1? Dah. Tidak. Nah, kita bahas yang tabel 1. Ini berkaitan dengan klasifikasi benda berdasarkan cara pembentukannya dan sifatnya. Jadi, kelompok 1 tadi sudah membahas klasifikasi itu adalah pengelompokan benda berdasarkan persamaan dan perbedaan cirinya. Jadi, pengelompokan itu dari tabel ini yang pertama adalah berdasarkan cara pembentukannya. Ada yang alami dan ada yang buatan. Coba kita lihat jawaban pertanyaan dari yang terakhir tuh. Jelaskan perbedaan alami dan buatan. Benda yang alami itu adalah, ada yang tahu? Nah, coba tuh tangan. Benda alami, Bu. Ya, benda alami. Ya. Jovi, silakan Jovi. Ini kau. Ya.
Apa pengertiannya benda yang bersifat alami? Benda telah ada terbentuk secara alami tempat campur tangan manusia. Nah, benar, Devi. Dua twin dari Devi. Benda alami adalah benda yang sudah ada di alam tanpa campur tangan Ya. manusia. Nah, sekarang coba kita lihat pada gambar. Gambar pertama itu gambar apa? Gambar batu. Batu. Nah, batu ini alami atau buatan? Alami. Alami. Dia terbentuk Nah, berdasarkan sederhana. Sekarang kita masuk ke benda yang bersifat sederhana dan kompleks lagi. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu benda yang bersifat sederhana? Devi, ya apa Devi? Yang sederhana itu yang bagaimana? Benda yang dipakai dengan mudah dan terbuat dari bahan-bahan yang mudah dan tidak terlalu mudah didapat. Benar. Tapi yang tidak terlalu sulit untuk didapat sederhana itu berarti penyusunnya itu satu penyusun. Tidak susah untuk mendapatkannya. Kalau yang kompleks, Benda-benda buatan manusia yang menyusunnya oleh berbagai macam barang dan dibuat dengan bantuan mesin. benar. Berarti yang kompleks itu adalah buatan manusia Yang penyusunnya oleh berbagai yang penyusunnya terdiri dari berbagai macam barang atau benda. Nah, berdasarkan konsep ini kita bedakan kalau yang buatan itu berarti dia dibuat oleh manusia. Ada campur tangan manusia. Kalau yang alami, dia terbentuk sendiri, tidak ada campur tangan manusia. Kalau yang sederhana itu hanya terdiri dari satu unsur penyusun. Kalau yang kompleks, ada mesin untuk membuatnya dan banyak penyusunnya di sana. Coba kita lihat tadi batu. Batu termasuk benda yang terbentuk secara alami atau buatan? Nah, kita checklist di alami. Sekarang yang berdasarkan sifatnya, batu itu termasuk sederhana atau kompleks? Sederhana. Nah, sederhana. Kita checklist di sederhana. Ada yang memilih lain? Enggak. Tidak. Lanjut ke gambar nomor 2. Gambar nomor 2 itu apa? HP. Handphone. Handphone itu terbentuk secara alami atau buatan? Buatan. Buatan. Kita checklist di buatan. Termasuk sederhana atau kompleks? Kompleks. Nah, benar, kompleks. Handphone itu kompleks karena ada penyusunnya itu banyak. Ada kaca. Nah, iya, ada mesinnya. Ada aluminiumnya. Jadi dia termasuk benda yang bersifat kompleks. Lanjut yang nomor 3. Nomor 3 itu apa? Pasir. Pasir. Pasir termasuk apa? Alami. Alami. Benar. Sederhana atau kompleks? Sederhana. Nah, benar. Sederhana. Lanjut ke nomor 4. Motor. Motor termasuk Buatan. Buatan. Kompleks. Bersifat Kompleks. kompleks karena banyak penyusunnya. Dari tabel 1. Kesimpulan dari tabel 1. Apa tadi perbedaan benda yang bersifat alami dan buatan? Sila boleh. Sederhana. Baku kesimpulan. Ada tak do? Dua. Dua. Kalau yang alami dibuat oleh terbuat secara alami. Tiku dah. Boleh jangan. Pala video dalam ini Kalau yang benda alami berarti dia adalah benda yang terbentuk secara alami di alam
tanpa campur tangan manusia. Kalau yang buatan, dia ada unsur tangan manusia di sana. Benda yang terbentuk karena campur tangan manusia. Sedangkan yang sederhana itu hanya terdiri dari satu unsur penyusun dan tidak membutuhkan mesin dalam pembentukannya. Kalau yang kompleks, dia itu terdiri dari banyak unsur penyusunnya dan membutuhkan mesin untuk pembentukannya. Bisa paham untuk tabel 1? Di sini ada tujuan yang sudah tercapai, yaitu membedakan atau mengklasifikasikan benda berdasarkan cara pembentukannya dan juga berdasarkan sifatnya. Nah, kita lanjut ke tabel 2. Tabel 2, silakan kelompok 2. Kelompok 2 nak kelompok kaki tu. Aku kan ada kali dua orang dah. Panggang. Lupa tu ya, simpi ni. Tentang lidah buaya, tanaman obat, untuk kangkung, tanaman pangan, Mangan nak kelompok. 8 asal tanaman hias, 5 sirih, 9 tanaman obat, Makan ada 10 ubi jalar, tanaman pangan. Panjang. Pertanyaan, jelaskan perbedaan benda berdasarkan keseluruhan. Tanaman hias untuk menghias ruangan. Tanaman obat untuk mengobati luka. Tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, itu adalah hasil diskusi dari kelompok 2. Yang tanaman, ada yang untuk tanaman hias, ada yang untuk tanaman obat, dan ada untuk tanaman pangan. Kalau tanaman hias, berarti dia untuk menghias ruangan, untuk mempercantik. Kalau yang tanaman obat, berarti dia kegunaannya adalah untuk, siapa yang tahu? Tanaman obat? Siapa? Untuk mengobati suatu penyakit. Benar sekali jawabannya. Dan yang ketiga adalah tanaman pangan. Siapa yang tahu apa itu tanaman pangan sehari-hari? Untuk kebutuhan sehari-hari. Benar pasti. Nah, jadi sekarang kita lihat tabel 2. Kita kelompokkan. Yang pertama, mawar. Mawar itu termasuk tanaman apa? Hias. Tanaman hias. Benar. Yang kedua, betadin. Termasuk tanaman apa? Obat. Benar. Yang ketiga, bayam. Pangan. Nah, yang kelima padi. Berarti tadi dibedakan menjadi 3. Ada yang tanaman hias untuk menghias, ada yang tanaman obat untuk kebutuhan berobat, dan yang ketiga tanaman pangan untuk kebutuhan sehari-hari. Bukan. Nah, itu adalah kesimpulan dari tabel kedua. Selanjutnya, tabel yang ketiga, kelompok 3. Silakan maju ke ketiga. Tanaman hias adalah untuk apa? Untuk mempercantik. Ya, untuk memperindah pekarangan rumah. Itu Dengarkan diskusi yang disampaikan oleh teman-temannya. Kelompok 4. Rumah kebun apa masih nih? Apa? tanaman obat adalah Ya, silakan duduk. Lanjut yang kesimpulannya. sebuah penyakit. Buah penyakit. Buah untuk. Untuk menyembuhkan. Buah. Untuk menyembuhkan. Kelompok 4. Kelompok 4 sudah sama dengan jawaban kelompok 3. Ya, Pak. Nah, sekarang kita bahas. Ini seperti pada gambar. Ini adalah aktivitas bernafas. Nafas, estafet.
menentukan Nah, makan dan ini minum. ciri yang kedua adalah membutuhkan makan dan minum. Lanjut ke yang nomor 3. Bergerak. Benar. Berkembang. Ini Kembang adalah dan bergerak. tumbuh. Jadi makhluk hidup itu dia bergerak. Tumbuh dan Lanjut. berkembang. Tumbuh dan berkembang. Betul, Rehan. Yes. Nah, jadi ini adalah tumbuh dan berkembang. Setiap makhluk hidup itu dia akan tumbuh dan berkembang. Siapa yang tahu apa perbedaan dari tumbuh dan berkembang? Tumbuh Berkembang dari tinggi. Nah, apa? tumbuh bertambah tinggi, berkembang Tambah banyak. Tambah banyak. tambah besar. Betul yang tumbuh. Tumbuh itu bertambah tinggi, ukurannya yang bertambah. Kalau perkembangan berarti proses menuju kedewasaan. Contohnya dari gambar ini. Bertambah kemampuannya. Dari dia hanya bisa tidur, lanjut bisa merangkak, bisa duduk, bisa berdiri. Bisa Itu perkembangan namanya. Paham perbedaan tumbuh dan berkembang? Paham. Nah, ini adalah kesimpulan mengenai klasifikasi benda berdasarkan pembentukannya dan juga sifatnya. Lanjut ke klasifikasi benda berdasarkan kegunaannya. Klasifikasi. Misi Pak. Sama ada misi-misi. Wah, ini apa? Nafas. Menjadi 3. Yang pertama, apa tadi? Klasifikasi berdasarkan kegunaannya tumbuhan. Yang dari sini, apa tadi? Apa? Berdasarkan apa tumbuhan itu dibagi? Berdasarkan kegunaannya. Ada 3. Yang pertama, lihat di sini lagi. Apa tadi? Di sini. Berdasarkan kegunaan Di sini. Nah, benar apa berarti? sebagai hiasan, sebagai obat-obatan dan pangan. Tanaman hias, Sebagai Tanaman obat tanaman obat, tanaman tanaman pangan. pangan. obat dan tanaman pangan. Pangan. Nah, dan yang terakhir kesimpulan dari tabel yang ketiga adalah ciri-ciri makhluk hidup. Siapa yang bisa membuat simpulannya ke depan? Yang bisa membuat ke depan nanti akan dikasih buat. Ya, buat depan. Siapa yang bisa? Nah, gaya banget. Yang penting bisa dibaca. Rizky bisa. Wah. Rizky, siapa? Siapa yang berani buat ke depan? Sini buku. Ibu apa? Dan jadi buku apa? Tapi dari sana tuh rancak. Bismillah. Saya dapat vaksin. Tapi yang jadi. Vaksin nih, Bang. Dari sini kok. Ada yang bertempat. Kita makan yang tidak ada. Dari sini makan. Sebulan apa? Baru cami ya. Cami dulu. Emang udah dokter? Aduh, itu 2 bulan di Padang. PK terhadap rangsangan. Nah, ini adalah kesimpulan dari temannya tadi. Benar ya? Lanjut nanti. Nah, sekarang jadi kita sudah menyimpulkan secara bersama dari keempat materi tadi. Ada yang klasifikasi berdasarkan cara pembentukannya, sifatnya, kegunaannya, dan juga ciri-ciri makhluk hidup. Nah, selanjutnya
Kasihkan halaman sekolah. benar sekali. Rumah. Nah, itu kita pada hari ini. Dan untuk selanjutnya, silakan anak-anak ibu ringkas tentang klasifikasi makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup. Dan materi selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi lanjutan hari ini. Sampai di situ pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan doa. Siapa ketua kelas? Silakan, mungkin baca doa. Silakan ya. Silakan, Pak. Jabrat. Magrat. Gabrat Amrai. Terima kasih dan kasih. Fearless.